sahabat ASN, selamat datang di podcast Suara Kebangsaan Kelompok 5, Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum Batch 3. Jadi pada hari ini nih, kesempatan kali ini, kita akan ngobrol soal topik yang lumayan serius nih. Tapi juga penting banget nih untuk kita renungkan bersama, yaitu tantangan kebangsaan masa kini, khususnya isu korupsi. Lumayan berat ya topiknya. Jadi pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian nih. Sudah ada 6 orang teman diskusi kita, yaitu sesama rekan CPNS, yang mana ASN muda, tentunya dengan perspektif yang berbeda-beda. Di sini ada Mas Raditya, Kenalin, saya Raditya Priano dari Biro Keuangan. selanjutnya ada Mbak Rifani, Halo semua, aku Revani dari Biro Umum. selanjutnya ada Mas Rido, Halo Mbak Sabrina, kenalin saya Ridwan Dutariansyah dari Puswilnas BPIW. oke, selanjutnya ada Mbak Rika, Halo semuanya, nama saya Rika Rositasari, saya dari Biro Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal. selanjutnya Mbak Rizky, Halo Mbak Sabrina dan rekan-rekan semua, saya Rizky Miandi Nabila dari Biro Pengelolaan Barang Milik Negara. selanjutnya ada Mas Eki, Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Alam, bisa dipanggil Eki sih memang. Dan saya dari Puswil 1 BPIW. Salam kenal semua. oke, salam kenal untuk teman-teman Salam diskusi kenal. semuanya. Tak lupa, saya mau memperkenalkan diri. Saya Sabrina Ataya Putri dari BJKW 3 di sini selaku host yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Untuk semua narasumber, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Baik Mbak Alhamdulillah Sabrina. baik. Kabar baik. Baik Mbak. Mbak Sabrina gimana Mbak? Alhamdulillah. Baik. Kalau saya sendiri, alhamdulillah baik juga teman-teman. Jadi meskipun kita jauh, semoga kita semua sehat ya. Amin. Oke, kita langsung aja nih mulai podcast pada kesempatan kali ini. Karena isunya lumayan berat nih, jadi mungkin aku ingin mulai tanya ke salah satu narasumber kali ya, yaitu Mas Rido. Mas, sebagai generasi muda sekaligus calon ASN, gimana sih Mas pandangan Mas terkait masalah korupsi yang sampai hari ini tuh belum selesai? Dari tahun ke tahun selalu ada isu korupsi yang terbaru. Mungkin bisa diberikan pendapatnya Mas? Ya, baik Mbak Sabrina. Jujur ya, kalau dari saya sendiri, kadang saya pesimis. Soalnya kenapa? Karena tiap hari ada aja berita terkait korupsi. Apalagi yang menjadi pelaku adalah orang-orang yang berkepentingan atau orang yang pemegang jabatan. Nah, tentu itu merupakan ironi bagi kita semua ya. Tapi sebagai generasi muda, justru itu adalah pemantik semangat bagi saya untuk terus berani menyuarakan anti korupsi. Tentunya kemarin kita banyak melihat mahasiswa yang selalu turun aksi demo di jalan, kemudian setiap minggu ada saja mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Nah, itu tentu harus selalu kita dukung. Jadi meskipun bisa dibilang ini merupakan kenyataan yang pahit, saya percaya kita bisa melakukan perubahan apabila kita konsisten untuk merubahnya secara bersama-sama. Gitu Mbak Sabrina. I see, nice banget sih Mas pendapatnya. Jadi Mas Rido sendiri ini ada rasa kecewanya, tapi juga tetap optimis ya ke depannya. Gitu, oke oke. Betul Mbak Sabrina. Oke Mas. Terus kalau dari kacamata Mbak Rika nih, gimana sih Mbak untuk menanggapi dari persoalan ini? Oke Mbak Sabrina. Nah, kalau menurut saya ini korupsi itu ibaratnya iceberg gitu ya. Yang kita lihat di permukaan ini tuh cuma kasus yang terbongkar. Nah, sementara nih di bawahnya pasti ada struktur, ada budaya, ada sistem yang memungkinkan korupsi itu akan terus berlangsung. Dan itu entah sampai kapan. Kalau kita kira-kira nih mau memberantasnya sama-sama nih, nggak cukup nih kalau kita cuma fokus untuk menghukum pelaku. Tapi kayaknya nih harus ada upaya-upaya untuk memperbaiki sistem, mempersempit celah, dan memperkuat kontrol publik. Mungkin begitu Mbak kalau dari saya ya. Oke, menarik banget ya pendapat dari Mbak Rika. Jadi korupsi ini tuh udah mengakar gitu ya. Yang terbongkar di masyarakat itu mungkin
satu dari sekian korupsi yang sebenarnya belum terungkap gitu ya, Mbak. Nah, perlu usaha yang berat juga gitu untuk pemberantasnya. Jadi nggak mudah, perlu usaha dari banyak sektor seperti itu. Betul sekali, Eh, Mbak. oke, selanjutnya mungkin kalau dari Mbak Rifa, apa sih Mbak dampak yang paling kerasa dari korupsi ini? Oh, kalau dampaknya itu luas banget Mbak ya, dari yang sering mungkin kita hadapi sehari-hari atau yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari nih, misalnya dari jalan rusak karena dana infrastrukturnya dikorupsi, sekolah yang roboh karena anggaran pendidikan dikurangi, sampai nih ya Mbak ya, menyentuh layanan kesehatan juga loh, yang menyebabkan layanan kesehatan itu nggak maksimal kita terima. Yang rugi siapa? Ya rakyat kecil, kita-kita juga. Korupsi bukan cuma soal angka triliunan, tapi soal hak dasar warga yang dirampas sama orang-orang jahat ini. Gitu, Mbak. Setuju banget, Mbak. Dari sisi dunia bisnis juga kerasa. Korupsi itu bikin biayanya jadi tinggi. Yang jujur sering kalah sama yang berani suap. Padahal kalau birokrasi bersih, pengusaha bisa lebih fokus ngembangin produk sama lapangan pekerjaan. Betul nih Mas, Mbak. Saya sering juga lihat langsung di lingkungan sekitar. Misalnya ada kasus bantuan sosial yang dikorupsi. Nah, dampaknya ini langsung dirasakan masyarakat yang harusnya terbantu, masyarakat mendapat bantuan sosial tapi malah menderita. Hal itu juga dapat membuat kepercayaan publik pada pemerintah ini menurun dan membuat citra pemerintah jadi jelek. Dan kalau kepercayaan sudah rusak, sulit sekali untuk membangunnya kembali. Ya, betul sekali, Mbak. Jadi kalau emang bicara soal korupsi ini menurut saya emang bukan hanya urusan pemerintah saja sih. Korupsi adalah masalah bersama, kita bersama gitu. Karena dampaknya tuh dirasakan oleh seluruh rakyat, apalagi kita sebagai ASN ya, sebagai artinya ke depan ini kita penghubung nih bisa antara rakyat sama pemerintah ya kan. Kemudian sejak awal juga kita perlu pahami bahwa solusi melawan korupsi itu harus melibatkan semua pihak gitu. Jadi untuk terkait dampaknya ini jelas sekali. Korupsi ini membuat pembangunan terhambat, pelayanan publik tidak maksimal, dan kepercayaan masyarakat pada negara bisa menurun. Ini yang paling dirasa sekarang ya. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu benar-benar sekarang lagi di fase lagi rendah-rendahnya banget nih. Nah ini, kalau budaya ini dibiarkan, akan sulit bagi Indonesia untuk benar-benar maju. Ya, benar kalau ada istilahnya tahun berapa itu Indonesia bubar itu bisa jadi itu kalau nggak ditangani dari sekarang. Setuju juga sih, Mbak. Karena ya apa ya, mungkin itu menjadi hal yang wajar juga kalau misalkan rakyat itu jadi nggak percaya sama pemerintah, melihat banyak jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang nggak maksimal, itu jadi pelayanan pun jadi terhambat gitu. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan hal ini tidak ditangani, tidak ada solusi ke depannya, mungkin ya entah bagaimana masyarakat ini akan eh, di apa ya, dilibatkan dalam peran-perannya sebagai warga negara seperti itu. Ya, apalagi terlebih soal kayak jalan rusak, infrastruktur yang rusak atau apa-apa itu kan lebih ke kita ya. Kita itu pasti yang jadi target tuh Nah, dari betul kita masyarakat. sebagai insan PU gitu ya, Mas ya. Betul, pasti jadi target kita. Ini orang PU kerjanya ngapain nih? Kok jalan kayak gini? Padahal ya itu tadi ada oknum-oknum lah ya yang kayak gitu tuh. Dan sebenarnya bukan masalah infrastruktur rusak juga banyak hal. Oke, diskusi kita kali ini semakin memanas nih. Mungkin aku mau ada pertanyaan tambahan nih, mungkin dari narasumber bebas ya yang ingin memberikan pendapat siapa. Kalau dari Mas Mbak semua nih, ada nggak sih yang langsung merasakan dampak dari korupsi ini? Mungkin dampak kecil juga nggak masalah gitu. eh izin jawab ya Mbak ya. Kalau dari saya mungkin bukan saya pribadi ya. Kalau di lingkungan saya itu banyaknya terkait bansos sih Mbak. Jadi ada warga-warga yang dia tuh sepertinya tuh kayak lebih berhak gitu mendapatkan. Tapi ternyata karena dananya atau anggarannya itu tidak sampai ke mereka, akibatnya taraf hidup mereka juga tidak terjamin gitu. Bantuan-bantuan itu tidak sampai kepada mereka. Ini tuh kalau dari pengalaman di lingkungan saya gitu ya Mbak ya. Oke, iya sih itu juga apa ya pasti sering kita temui gitu di atau di desa-desa kecil itu banyak sekali yang tidak memperoleh bansos yang seharusnya
itu hak mereka gitu kan. Dari narasumber lain mungkin ada tambahan? Ya betul. Kalau mungkin dampak yang kita rasakan sendiri ya, yang kemarin barusan aja itu, kayak kita merasa dibohongin tuh, apalagi soal yang apa pertama koplos itu ya. Nah itu tuh, beneran tuh. Kita udah pengen ya meringankan lah, kita merasa bukan sebagai penerima subsidi gitu ya. Kita udah sadar diri kayak gitu, makanya kita ambil pertama. Ternyata pertama isinya pertalite. Beda, kita cuman bayar lebih hanya untuk antri lebih cepat kayak gitu doang gitu. Itu kan gimana ya? Kayak masa dikhianati kita jadinya kan seperti itu. Betul banget sih Mas. Kemudian juga itu ya, yang hits itu ada beras oplosan ya. Jadi beras premium itu malah dioplos dicampur dengan beras yang kualitasnya tidak bagus atau kurang bagus seperti itu ya. Iya, nah itu kan. Sayangnya itu lebih ke kita dikhianati gitu. Memang Iya, benar itu. banget. Apalagi kalau beras kan itu kebutuhan pokok ya. Jadi semua orang pasti membutuhkannya. Tapi lagi-lagi kita merasa dibohongin dan dikhianatin oleh ya oknum-oknum yang terlibat. Sektor tuh kena infrastruktur, kemudian masyarakat-masyarakat kecil, dan tentu saja dari kita sendiri tuh terkena gitu loh dampaknya. Contohnya seperti dari Pertamax oplosan dan beras oplosan itu sendiri tadi. Mungkin aku lanjut ya ke topik selanjutnya gitu. Kalau dari Mas Eki nih, mau nanya ke Mas Eki, menurut Mas kenapa sih Mas masalah ini tuh sulit banget untuk diberantas dari pemerintah gitu? Padahal kan pemerintah ini pembuat kebijakan ya, tapi kenapa kok korupsi ini tuh selalu ada dan tidak terberantas? eh Mana ya realitanya itu ya. Pemerintah itu memang sudah berusaha menutup celah korupsi dengan mungkin membuat aturan-aturan digitalisasi layanan publik sehingga memperkuat lembaga pengawasan. Tapi tantangannya memang semua itu tidak akan berjalan efektif kalau masyarakat memang masih permisif terhadap hal-hal kecil seperti kayak ya memperbolehkan gratifikasi kecil-kecilan seperti kayak oleh-oleh nih, atau mungkin kita traktir makan gitu, atau yang kecil-kecil lah, yang kecil-kecil aja boleh gitu kan. Jadi kayak apalagi kayak wah kalau gini boleh, nambah lagi boleh nggak ya gitu kan. Istilahnya kita tuh harus tegas gitu, kita harus tegas semuanya baik pemerintah maupun rakyat. Jadi kalau memang yang besar pun nggak boleh, yang kecil pun juga nggak boleh gitu. Tegas lah, disiplin. Dan ya kalau kita mau apa ya, memberantasnya ya, nggak cuman nggak cuman kita hukum pelakunya gitu. Harusnya memang harus Eh, ada dukungan dari eh, masyarakat juga gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Tapi izin ya Mas, Mas Eki. Oh ya, silakan. Ya, saya sebagai apa namanya generasi muda ya. Ini sebenarnya dari sebelum sekarang kan udah jadi calon ASN ya. Nah, kalau sebelumnya kan belum nih. Nah, itu jujur saya sangat skeptis terhadap apa yang pemerintah selalu bicarakan, selalu gaungkan lah istilahnya di media sosial ataupun di televisi. Kayak ya itu cuman kata-kata aja. Karena pada realisasinya sepenglihatan saya ya, itu seperti tidak banyak progres yang dilakukan lah untuk menanggulangi masalah ini. Tapi contohnya adalah banyak kasus korupsi yang akhirnya berhenti saja begitu saja. Pelaku korupsi bisa lepas, ataupun korupsi triliunan tapi cuman biaya berapa tahun saja tahanannya. Nah, itu tentu buat saya dan teman-teman sebagai masyarakat awam itu sangat kecewa terhadap penegakan hukum yang seperti itu. Tapi saya setuju tadi dengan Mas Eki yang bilang bahwa untuk kita istilahnya mencari solusi itu perlu bareng-bareng, perlu bersama antara masyarakat dan juga pemerintah. Karena benar tadi kalau di pemerintah kan besar-besar tuh, ataupun di istilahnya di orang-orang pemegang kepentingan tuh korupsinya besar-besar. Tapi di masyarakat kecil juga banyak korupsi yang kecil-kecil. Nah, tentu ini
dari korupsi kecil-kecil ini juga harus diberantas oleh masing-masing masyarakat supaya nantinya ketika mungkin Mas Eki, Mbak Sabrina atau saya jadi pemangku kepentingan, kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Ya, betul Mas. Memang saya paham kritik itu Mas itu. Tapi percayalah, ada banyak orang-orang di dalam sistem itu yang serius ingin memperbaiki keadaan. Hanya saja memang sih butuh keberanian dan waktu. Lebih ke keberanian sih sebenarnya itu. Karena sekarang ya agak bahaya juga ya. Karena Indonesia memang dikenal negara demokratis tadi kan. Tapi ya jujur saja kita sendiri juga mempertanyakan apakah kita memang masih demokratis atau tidak gitu. Karena keberanian politik juga itu agak resiko juga kalau di zaman sekarang itu. Ya Oke, gitu Mas. ternyata banyak banget ya kekecewaan yang kita alami gitu terhadap pemerintah. Dan pasti pemerintahan sendiri juga harus memperbaiki kebijakannya gitu. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu malah mengecewakan masyarakat itu sendiri. Kalau dari narasumber lain mungkin ada tanggapan sendiri terkait tantangan dari korupsi ini? Mungkin saya izin menambahkan sedikit terkait tadi pendapatnya Mas Eki ya. Menarik banget nih soal gratifikasi. Kita sebagai ASN, calon ASN ya, ini tuh pasti akan banyak dihadapkan oleh ya semacam gratifikasi karena kedepannya kita apalagi di PU ini kan banyak berurusan dengan kementerian ataupun perusahaan yang lain. Jadi kemungkinan untuk menerima gratifikasi itu sangat besar. Nah, gimana caranya nih kita membentengi diri agar gratifikasi itu tidak terjadi kepada kita ataupun rekan-rekan kerja kita seperti itu. Oke, setuju banget nih sama Mbak Rika. Jadi gratifikasi ini sebetulnya bisa aja dari hal-hal kecil ya. Kita nganggapnya itu hal kecil, ya udah deh kita terima aja gitu. Tapi sebetulnya itu berdampak besar ke depannya. Karena di awal kita, oh ya udah kita terima, lama-lama keterusan malah semakin besar gitu. Malah jadi korupsi hal besar seperti itu ya. Oke, mungkin kita move ke topik selanjutnya. Karena kita udah bahas nih dampak, kemudian tantangan, pemberantasan korupsi, dan ada gratifikasi itu juga. Selanjutnya kita bahas mengenai solusinya nih. Kira-kira kalau dari Mbak Rika, kira-kira solusi apa sih Mbak yang paling strategis gitu dari sisi Indonesia yang saat ini? Oke, kalau dari saya, mungkin korupsi itu solusinya ya agak tricky, tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Kalau menurut saya nih yang pertama, penegakan hukum itu harus dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu. Jadi mau siapapun yang melakukan korupsi itu harus ditindak gitu ya. Nah, yang kedua ini harus dilakukan pendidikan karakter sejak dini. Jangan sampai nih kita nunggu orang harus dewasa dulu baru kita bicara soal integritas. Padahal tuh anak SD pun itu harus harus sudah diajarkan nih tentang nilai kejujuran. Nah, yang ketiga dan yang terakhir nih kita harus memperkuat partisipasi publik dan transparansi apalagi nih di era digital seperti ini. Itu kalau dari saya Mbak Sabrina. Sabrina, kalau saya boleh tambahkan sedikit nih ya, kita itu juga butuh political will itu yang nyata, bukan bukan sekedar kampanye anti korupsi gitu, tapi keberanian ini untuk menindak siapapun, termasuk yang punya jabatan tinggi juga, jangan cuma yang di bawah-bawah aja. Jadi semuanya kerasa kena gitu. Itu kalau bisa saya tambahkan sedikit ya. Kita juga bisa ambil peran, misalnya dengan nolak suap, berkomitmen pada bisnis yang bersih, dan mendukung sistem tender yang transparan. Kalau masyarakat kompak, jabat juga susah mau main kotor gitu. Saya ingin menambahkan juga nih, misal dari segi media, media juga punya tanggung jawab untuk berperan dalam solusi korupsi ini. Misalnya seperti meliput liputan investigasi korupsinya maupun pemberitaan tentang korupsi yang konsisten, yang mana hal itu juga penting untuk mengawasi. Tapi jangan lupa juga dari masyarakat harus peduli. Masyarakat juga jangan cepat bosan karena saking banyaknya pemberitaan korupsi, kemudian mereka tuh merasa jenuh, ih kenapa sih berita korupsi lagi gitu. Jadi kalau masyarakatnya berhenti
menekan, nanti kasus korupsi itu juga bisa tenggelam. Betul, izin menambahkan, saya juga setuju dengan statement Mbak Rizky tadi ya. Jadi memang menurut saya kunci utama itu ada di kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi seperti sederhana aja dari masyarakat tuh, apalagi kalau lagi ada interaksi dengan pemerintah ya, tidak memberi uang pelicin lah, gratifikasi tadi, atau tidak mengakali administrasi, kayak biar mudah nih, kasih uang pelicin kayak gitu kan, contohnya. Atau hal-hal dari pribadi rakyatnya sendiri lah, kayak ya kayak anak sekolah tidak mencontek gitu kan, seperti itu. Jadi itu semua bagian dari membangun integritas, seperti itu. Ya, mungkin saya izin menambahkan lagi ya. Mungkin kalau dari saya solusi yang bisa dilakukan adalah dimulai dari diri sendiri, dimulai dari individu masing-masing dengan kita saling mengingatkan satu sama lain untuk menjauhi hal-hal korupsi. Tentunya itu akan membawa kita ke dalam komunitas ataupun ekosistem yang semakin baik untuk meninggalkan budaya korupsi. Mungkin begitu Mbak Sabrina. Oke, solusi dari teman-teman diskusi kita pada kali ini tuh pada keren-keren ya. Dan tentunya seluruh elemen negara itu harus turut ambil andil gitu untuk memberantas korupsi gitu. Mulai dari masyarakat itu sendiri, kemudian pejabat, penegak hukum, bahkan sampai yang masih kecil-kecil nih anak SD gitu kan harus mulai dilatih integritasnya karena tentu saja itu kembali pada diri masing-masing ya. Gitu. Selanjutnya belum afdol nih kalau dari teman-teman diskusi kali ini nggak ngasih closing statement. Jadi mungkin bisa langsung satu persatu diberikan eh, closing statement untuk topik kali ini. Saya dulu kali ya Mbak. Silakan Mas. Oke, siap. Dari saya nih, closing statement. Anak muda jangan pasif. Kita harus berani jadi garda terdepan melawan korupsi. Mantap sekali Mas Rido. Selanjutnya mungkin Mungkin dari saya ya Mbak ya. Mungkin dari saya sistem yang kuat itu lebih penting daripada kita sekedar menghukum pelaku. Itu dari saya. oke, mantap juga di Mbak Rika. Selanjutnya Dari saya nih ya Mbak ya, kalau dari saya kita semua tuh harusnya jangan diam karena suara rakyat adalah senjata paling kuat untuk melawan korupsi. Gitu. oke, keren sekali. Mungkin ke narasumber selanjutnya. Dari saya, singkat saja. Dunia usaha yang sehat butuh birokrasi yang bersih. Itu saja. Singkat tapi menusuk ya Mas Radit ya. Selanjutnya Kalau dari saya, media ini sebagai jembatan akan terus jadi mata dan telinga masyarakat. oke. Dan yang terakhir mungkin dari Mas Eki. Baik, kalau dari saya sih ya pemerintah dan rakyat itu harus berkolaborasi untuk melawan budaya korupsi. Mantap banget nih closing statement dari narasumber kita kali ini. Kata-katanya itu tidak terlalu banyak tapi menohok gitu ya. Agak jadi bikin oh tersadar gitu. Oke. Selanjutnya mungkin aku bisa tarik kesimpulan ya dari pembahasan kita pada kali ini. Jadi korupsi itu memang salah satu tantangan terbesar dari negara kita yaitu Indonesia. Tapi tentu saja dengan komitmen, kerjasama, dan keberanian, kita tuh juga bisa loh menjadikan negara Indonesia itu lebih bersih dari korupsi, adil, dan bermartabat. Oke, terima kasih untuk semua narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan juga Sobat ASN penonton setia yang telah menonton kita sampai akhir. Sampai jumpa semuanya.